Ini kita bertiga sekarang ini bertiga. Ini Pak Made. Swastiastu. 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 Wih. Nggih. Pripun, Bang? Mbak, Ketemu lagi tapi udah ketemu Pak Keman. oh diambil di sini ya, tukar dulu ya. Ada enggak Pak? Di telur enggak gini ya. Kemarin saya pada Bapak Nyimanwarta yang kami hormati, kan kawula hormati, sugeng rawuh wonten ing Pura Petuwenang lan saha Ibu Nyoman lan Bapak Made Sumiarto. oh Pak Mati Sumiarto. Sugeng rawuh Pak. Mugi-mugi rawuhipun Bapak Nyimanwarta selaku Dharma Tula saking panitia YPI Jogja ing dalu punika saged maringi pencerahan dumateng umat Pura Petuwenang wonten ing dalu punika nyarni dinten suci tilam. Mugi samangke kawigatosane utawi pencerahan samangke mugi saged nambahi pangertosan kita lan saged kangge cecepengan nggih dumateng kita sedaya. Kok menawi dumateng asalipun Pak Nyoman niku sampun familiar nggih dumateng sedaya iman ing Pura Petuwenang niku napa nggih jasanipun sangat ageng sanget nggih saged napa nggih saged bangun pura Pasaman sebelah niku awit saking jasanipun Bapak Nyoman. Mbok menawi wekdal kawula sumangken Bapak monggo. Om Swastiastu. Pinandikan Bapak Wasi yang kami sucikan, penyusun atau pengempon Pura Petuwenang Ngawen Gunung Kidul yang kami hormati, Bapak Ibu semuanya yang kami hormati. Nyuwun pangapunten, kula boten saged ngangge basa Jawa. Kula ngangge basa campur-campur saja nggih. Nah, sebelum kita istilahnya apa ya, melepas kangen atau melepas rindu, kami ditugaskan oleh panitia YPI Yogyakarta yang dalam hal ini kita nanti akan melaksanakan upacara Taur Agung Kesangun Nasional di Candi Prambanan. Gilirannya adalah kita yang di Yogyakarta. Nah, kami datang bertiga ditugaskan yang di Pura sini. Di Pura Baktiwidi ada 3 orang, kami 6 orang dibagi 2. Salah satunya Bapak Made Sumiarto yang ganteng di belakang. Kalau Bapak Ibu membaca berita pariwisata atau penelitian, beliaunya punya produksinya, produknya. Dan yang ini adalah pacar kami, ya, Bu Made. Namun sebelumnya dari panitia ini ada titipan apa ya namanya ini ya pokoknya begitulah gitu ya. Harus diaturkan di pura masing-masing pura hanya dupa. Ini hanya dupa sebagai sarana prasarana kita memuja Yang Widi. Untuk itu sebelum kesupen, sebelum saya lupa, saya aturkan dulu. Nih, Pak Wasi. Nih, Pak Wasi nanti kok ke umat lah begitu. Nih, matur sun. Nih, matur sun. Bapak Ibu umat sedharma, Bapak Wasi tadi ngalika seperti itu kan zaman dulu.
Sekarang zaman sudah. Dan benar kalau sih yang di sebelah itu belum ada dulu. Sekarang ada. Perkiraannya 25 tahun yang akan datang, umat Hindu di Indo ini bagaimana nanti? Kali waru ya? Pedona maksudnya ada salah dia. Ya. Sebenarnya saya tes nih. Saya tes, saya ngomongnya ibu-ibu masih benar enggak gitu. Saya sebenarnya tes itu. Memang benar salah. Jujur. Ya. 25 tahun dia akan datang. 25 tahun yang akan datang, saya yakin, ya, pura ini akan semakin bagus dan umat ini nanti akan bertambah. Benar tidak? Betul. Kalau benar tepuk tangan dulu. Biar gak ngantuk. Nah ini kan Parisada DIY dan penelitian setiap Nyepi mengadakan pembinaan sekali di atas, sekali yang di bawah, setahun sekali deh. Walaupun apa yang disampaikan di sini sebenarnya sudah kulino banget, sudah hafal dan sudah melaksanakan, gitu ya, dan melaksanakan. Nah oleh karena itu, cuma saya mengingatkan, ibu-ibu ini jujur dijawab nanti ya. Nyepi pada umumnya atau nyepi itu apa sih sejatinya? Yang bisa jawab dia boleh pulang duluan. Namun kalau pulang duluan gak dapat teh nanti, saya yakin. Apa itu nyepi di sesungguhnya? Siapa yang bisa jawab? Bisa tapi mengeluarkan tuh sulit. Pokoknya nyepi adanya ngene gitu. Coba Bu, nggih. Ya gitu. Nggih. 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 Penting karya. Nggih, lalunan nggih. Apa lagi? Nggih. Ibu ini sudah dapat 75 nilai, tepuk tangan dulu. Baru 75 ke 100 loh. Yang dapat nilai 100 sekarang apa? Itu bagian dari nyepi. Sekarang apa lagi kalau kita nyepi, apa yang harus kita lakukan, dan nyepi itu sejatinya apa sih? Jajannya opo toh nyepi itu? Monggo Pak. Atau Pak Wasi juga. Apa itu nyepi? Kalau pendapat saya, nyepi adalah introspeksi diri, Pak. Introspeksi diri, baru 75 juga. Ya. Apa kalau nyepi adalah ini begitu? Atau yang Bapak kameraman yang sering nyeting ini, apa itu nyepi? Tahun baru Saka. Tahun baru Saka. Tuh, tepuk tangan. Ini baru nilainya 100 ya. Tadi ada ngembak geni bla 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 bla, itu bagian dari nyepi. Ya, tahun baru Saka. Kemarin kita tahun baru Nasional. Nih, kalau pergantian tahun, nih mesti ada yang berubah. Ada yang berubah baik, ada yang berubah tidak baik. Benar tidak? Benar nih. Yang namanya berubah ada dua, berubah yang positif dan berubah yang negatif. Contoh, kalau beras itu direbus jadi apa? Nasi. Jadi nasi. Kan berubah kan? Dari beras jadi nasi. Nah kalau kita makan nasi diisi sayur lodeh, diisi sambal teri, enak betul? Enak, pasti enak. Pertanyaannya sekarang, seandainya beras itu kita makan tanpa kita rebus, katakanlah sampai perut ini kenyang sepiring itu makan beras, itu benar apa salah? Salah. Salahnya di mana Mbak? Kenapa kok salah? Salahnya belum direbus. Salahnya belum direbus.
Ternyata si Bayu pinter ya. Dia pinter itu. Kalau nasi sepiring mungkin nambah. Apalagi diisi sayur yang enak ya. Terus lauknya yang enak, maknyus ini. Kalau beras mungkin segenggam kita kunyah. Apalagi si Mbah yang giginya sudah habis ini, gimana ngunyahnya? Perut sakit, ya enggak? Dan tidak kenyang. Kalau nasi kita makan sepiring kan perut warak, sehat kan? Ya enggak? Nah itu nyepi juga begitu. Yang namanya kita ke tahun baru mesti ada perubahan. Nah, sebelum nyepi apa yang kita lakukan? Pembinaan seperti ini, seperti generasi di Bakti Widi. Sudah membuat ogoh. Nih, kalau di Bali ogoh. Kalau di sini juga sudah membuat ogoh. Sekarang saya bertanya, menurut ibu ogoh itu apa? Apa bu? Pralambang. Simpel. Ibu ini belajar filsafat kelas tinggi. Apapun yang kita pakai ini adalah pralambang. Benar tidak? Saya dari tadi ngelirik, terus terangnya ini sudah longsor yang saya jatuh cinta dengan ini loh. Ini loh Bapak Ibu. Ini penyenang. Apa itu penyenang? Nah, ini kan janur kan alatnya, tapi di bawahnya ada macam-macam ini. Ini namanya pesucian. Dan ini lengkap dari Pak Wasil. Sekarang saya bertanya, wasi, apa itu wasi? Coba ibu mengucapkan wasi dengan cepat. Wasi, lagi wasi. Jadinya apa? Siwa. Apa? Siwa. Siwa loh Bapak Ibu. Ini juga lambang siwa loh Bapak Ibu. Dari mana kita dapat? Dari pohon kelapa. Kenapa bikin daksino pakai buah kelapa? Aslinya benar nggak setiap bikin daksino pakai kelapa? Apa nggak bisa dibagi dengan jeruk yang gede itu? Atau diganti dengan melon gitu? Kenapa tidak? Siapa yang melarang? Seratenya Seratenya? Enggak. Kenapa harus kelapa? Itu adalah perlambang betul. Maaf saya begini ya biar kelihatan gantengnya. Kalau saya begini yang di belakang begini itu. Kedua nih memang lutut sakit ini ya. Lutut sakit nih. Itu perlambang. Maka sebelum kita masuk ke tahun baru, kita harus melasti. Apa itu melasti? Membersihkan diri kita. Tiap hari kita mandi pakai sabun, tidak cukup pakai sabun, apalagi ibu-ibu pakai hand body, pakai pembelah bibir, pakai macam-macam. Ya kan? Dan mau pakai minyak wangi prot. Ada yang pakai minyak sambal? Enggak ada. Tujuannya supaya apa? Baunya. Terus datang baunya, keringatnya kan begitu. Nah, supaya kita di tahun baru ini suci bersih, maka kita mandi. Dalam agama Hindu, untuk ritual disebut dengan melasti. Melas itu melepas. Yang dilepas apa? Kekotoran pikiran, kekotoran ucapan. Contohnya saya harusnya Pak Wasi betul. Pak Wasi, enggak cocok. Ya enggak, Pak Wasi monggo. Pak Wasi gitu. Enggak boleh.
itu harus ditata, dibersihkan. Sekarang, mengapa kita melasti ke tempat air? Ke laut, ke danau, ke sungai. Kenapa ke tempat air? Siapa yang bisa jawab nih? Biar suci, biar bersih. Ya enggak? Pertanyaan saya sekarang, kalau Bapak Ibu tidak makan 2 hari, masih bisa hidup enggak? Semaput, Pak. Kalau tidak minum 2 hari, masih bisa hidup tidak? Masih. Sekarang di dalam berpuasa, memilih di sekarang, makan apa minum? Kenapa minum? Haus. Untuk mengisi badan kita. Karena tubuh manusia 75% terdiri dari air, Bapak Ibu. Makanya kita melasti ke air, ke laut, ke Segar Ukir, ke danau, ke sungai, sumber air. Menurut kesehatan, di dalam tubuh kita ini ada 7 pembuluh darah besar. Termasuk Pak Wasi nganggo tadi pada lunas kita Gangga Saraswati Amuna Gandawari Serayu. Di dalam tubuh kita ini ada 7 sungai. Okay? Maka kalau kita nunas bijel, Bapak Ibu, di sini 3 biji. Jangan ketepok begitu ya. 3 biji. Kenapa 3? Mata siwa kan dikeringkan. 3 biji yang utuh. Terus yang ditelan berapa? 7 itu lambang Sabte Gangga. 7 sungai di dalam tubuh. Kalau berdunia kedokteran, 7 pembuluh darah besar. Itu tujuannya kita telan. Nah, di mana lagi? Di tenggorokan 3 biji. Kenapa 3 biji? Karena sini adalah wisuda cakra. Permen, minuman, makan, apapun yang maknyus, yang enak-enak, cuma di sini rasanya. Udah lewat tenggorok, apalagi di perut, sudah tidak ada rasa. Benar tidak? Tapi kalau mau cabai yang banyak, mulut juga perih, perut pun juga perih, gitu ya. Gitu. Maka bijil yang sesungguhnya kita tunas itu 13 butir. Itu melambangkan Trio Dasa Sakti. 13 kekuatan dewata. Maka isi daksina linggih itu 13 item dari tempatnya. Tampak darah, ada beras, ada kelapa, ada tuh. Nah, lagi kenapa pakai kelapa? Karena kelapa tadi itu melambangkan Brahma. Maka tidak bisa diganti dengan melon begitu ya. Harus kelapa. Demikian Bapak Ibu ya. Itu harus kita melasti. Nah, apa sudah cukup nyepi dengan melasti saja? Belum. Ya, sebelum tahun baru Nyepi, kita harus mengaturkan caru. Caru sesungguhnya membayar. Ingat nih Bapak Ibu, caru itu, tahun itu adalah membayar. Loh, kepada siapa yang kita membayar? Dan kenapa kita harus membayar? Apa yang kita ambil tiap hari itu semua adalah milik Tuhan. Contoh, nah itu angin Bapak Ibu. Angin kita tidak beli, tapi kalau masuk rumah sakit
harus beli itu oksigen, harus beli. Di gunung tidak beli angin, itu udah luar biasa itu. Itu milik siapa? Milik sing gawe urip. Siapa? Yang widi. Maka kita bayar. Apa yang kita makan, apa yang kita pakai, semua dari alam semesta. Maka car itu adalah manis. Pada saat kita meminjam, Pak Wasi pinjam uangnya 2.000, dikasih manis kita. Terus setelah ada Pak Wasi, saya sudah ada, saya kembalikan. Biasanya pada waktu minjam kita manis, pada waktu mengembalikan kita ribut. Benar tidak? Nah gini. Nah kita membayar lewat caru, lewat tahun, lewat upacara. Maka apa yang harus kita lakukan? Di dalam caru, menurut Lontang, menurut sastra, menurut Weda, caru itu paling kecil adalah segehan. Paling jelek segehan putih kuning. Segehan kepal kan ya, kepal putih dan kuning. Tingkatkan lagi menjadi segehan monco warna. Di sini 5 tumpeng ya, hitam, merah, kuning, putih, manca warna. 5 tumpeng. Tingkatkan lagi. Memakai caru ayam berumbun. Kalau di Jawa memakai ayam blorok atau memakai gejok nih. Nah, tradisi di sini apakah harus sama dengan caru di Bali? Tidak. Pakailah tradisi budaya nenek moyang kita yang kita warisi dari tahun ke tahun. Itu sejatinya adalah bagian dari wedang. Itu yang Bapak Ibu lakukan pada saat tawur pengurupukan. Itu kan di pura. Nah sekarang di rumah apa yang lakukan? Kalau bisa mencaru ayam is the best, bagus, saya banget. Paling tidak pakai segehan sesuai dengan di Jawa atau gejok. Itulah disebut dengan tawur membayar. Dan tingkat-tingkatannya itu menurut sastra. Untuk tingkat rumah seperti tadi segehan. Untuk tingkat pura gejok tadi. Kalau di Bali caru ayam berumbun. Kalau di tingkat desa 5 ayam, 5 ekor ayam disebut dengan pancesate. Di tingkat kelurahan ditambah lagi bebek belantalem. Di tingkat kabupaten lagi ditambah dengan cicing belang bungkem, asu belang bungkem. Cicing namanya di Bali. Kalau di Jawa Barat cicing ke cewek cantik ya. Cicingnya. Terus di tingkat provinsi pancetelur seperti yang kita laksanakan setiap 2 tahun sekali di Candi Prambanan. Itu pancetelur baru tingkat provinsi. Nah sekarang tingkat nasional, apakah itu bisa? Bisa, karena kita belum bisa yang memakai kerbau. Itu tingkat nasional pakai sapi, tambahnya kerbau gede. Itu upacara tawur. Tingkatnya yang paling tinggi lagi Eke Dase Luhur. Ini dari sebelah 3 saya lihat tetap segini sih Pak. Sebelah 3. Oh bisa dipakai. Oh berarti yang ini sudah punya anak berarti. Ini saudara Preti.
Dan